Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Periksanya berapa bulan? Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah farmakognosi, Ibu Rizky Nifsi Ramdini, MSI, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti presentasi mata kuliah farmakognosi. Perkenalkan, saya Arini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini dengan notulen Winda yang akan mencatat seluruh rangkaian kegiatan dan pertanyaan. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Evaluasi Mutu Simplicia. Adapun materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami, yaitu Yeti, Betty, Nanda, Sinta, Via, Fatika, dan Yusuf. Semoga presentasi ini dapat berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua, khususnya dalam memahami evaluasi mutu simplicia. Tanpa berpanjang kata, mari kita mulai presentasi hari ini. Baik, untuk soal yang pertama, bagaimana prosedur mengukur kadar sari laut, sari air, atau etanol, dan berikan contoh perhitungan. Untuk prosedur pengukuran kadar sari, larut air, dan etanol, pengukuran kadar sari larut air dan etanol dilakukan dengan metode maserasi atau perendaman serbuk simplicia menggunakan pelarut air atau etanol yang disaring, diuapkan, dan ditimbang residunya. Di sini prosedur penetapan kadar sari larut air. Yang pertama, untuk persiapannya, timbang timbang seksama 5 gram serbuk simplicia, lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, ditambahkan 100 mili air kloroform dan ditambahkan juga 2 mili jika perlu untuk mencegah kapang. Untuk pengocokkan, kocok seluruh selama 6 jam. Pertama, biarkan selama 18 jam total jamnya. Untuk selanjutnya, penyaringan. Saring saring segera cepat dengan kertas saring. Untuk penguapan, ambil 20 mili filtrat, lalu masukkan ke dalam cawan penguap yang telah dikonstan bobotnya. Uapkan di atas penagas air hingga kering. Untuk selanjutnya, pengeringan dan penimbangan. Panaskan sisa dalam cawan pada suhu 150 derajat Celcius hingga bobot konstan. Untuk langkah yang ketujuh, hitung kadar sari larut air dihitung dalam persen terhadap serbuk simplicia awal. Slide selanjutnya. Untuk rumus perhitungan, rumus umum yang digunakan larut air adalah kadar sari di dalam persen, yaitu bobot cawan dan residu dikurangi berat berat cawan kosong dalam gram per berat simplicia dikali volume pelarut awal 100 mg dibagi per volume filtrat yang diuapkan, misalnya dalam bentuk 20 mg. Nah, di sini untuk perhitungannya, kami menghitung berat simplicia dikurangi berat cawan kosong, yaitu 50,15 diambil 50 sama dengan 0,15 gram, sehingga menghasilkan kadar sari 0,15 per 5 dikali 100 mg per 20 mg dikali 100%. Sehingga menentukan hasilnya
15 gram. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Dewi Sinta. Belum muncul gambarnya. Oke, yang B ada prosedur penetapan kadar sari larut etanol. Prosedurnya hampir sama, namun menggunakan pelarut etanol 95% untuk menarik senyawa seperti flavonoid, alkaloid, dan steroid. Berikut prosedurnya. Yang pertama, timbang seksama kurang lebih 5 gram serbuk simplisia. Yang kedua, masukkan ke dalam labu bersumbat, tambahkan 100 ml etanol 95%. Yang ketiga, kocok selama 6 jam pertama, lalu diamkan selama 18 jam. Yang keempat, saring cepat untuk menghindari penguapan pelarut dan ambil 20 ml filtrat. Lalu yang kelima, uapkan hingga kering dalam cawan yang telah ditaruh. Yang keenam, panaskan sisa penguapan pada suhu 150 derajat Celcius hingga bobot tetap. Contoh perhitungan. Berat sampel 5,02 gram, berat residu yang didapat dari 20 mg filtrat adalah 0,08 gram. Kadarnya 0,08 per 5,02 dikali 100 ml per 20 ml dikali 100%. Jadi hasilnya 0,015 dikali 5 dikali 100%, hasilnya 7,5%. Soal nomor 2, bagaimana prosedur melakukan screening fitokimia untuk senyawa bioaktif alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, steroid, dan mototerpen, dan parameter positif atau negatif. Prosedur screening fitokimia dan parameter hasil. Yang pertama ada persiapan sampel. Yang pertama dilakukan adalah simplisia, lalu dikeringkan, dihaluskan, lalu diekstraksi, lalu filtrat. Yang kedua ada uji alkaloid. Yang pertama, ekstrak atau serbuk simplisia. Yang kedua, tambahkan 1 ml HCl2n plus aquades. Yang ketiga, lalu panaskan di penajat air 2 menit. Yang keempat, dinginkan dan saring. Lanjut yang kelima, ada filtrat dibagi ke 3 tabung. Itu tabung 1 pereaksi Mayer, tabung 2 Dragendorf, tabung ketiga Wagner. Lalu yang keenam ada endapan berbentuk. Yang ketujuh ada positif alkaloid atau tidak.
atau negatif alkaloid. Parameter positif, endapan putih atau krem Mayer coklat. Kalau coklat itu Wagner. Hingga ada Dragendorf. Jika negatif, itu tidak ada endapan sama sekali. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatika Cindy. Selanjutnya flavonoid, prosedur uji sinoda. Sampel ekstrak, selanjutnya serbuk magnesium, HCl pekat. Perubahan warna merah atau kuning jingga, flavonoid plus tidak berubah, min. Uji saponin, ekstrak ke air, dikocok sehingga terbentuk busa stabil 10 menit. Selanjutnya parameter positif plus sopinin, negatif plus min. Uji tanin, ekstrak, klorida FeCl3 1% NaCl, tambahkan ke Pb asetat. Amati warna dan endapan. Biru tua atau hijau kehitaman, endapan putih kekuningan. Tidak berubah, tidak ada endapan negatif. Steroid, sampel dilarutkan ke dalam kloroform kering, kemudian tambahkan asam asetat anhidrat. Terus teteskan asam sulfat pekat melalui dinding tabung. Amati perubahan warna lapisan. Warna hijau atau biru kehijauan artinya positif steroid. Tidak berubah warna atau coklat perubahan negatif. 7. Mototerpan. Ekstrak sampel larutan dalam kloroform bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, uji Lieberman Burchard, tambahkan H2SO4 pekat anhidrat. Mencium aroma dan amati warna, bau, merah atau kecoklatan, kemerahan hijau, aroma khas positif. Tidak berubah, tidak berbau atau negatif. Uji bau, tambahkan asam asetat plus H2SO4 pekat. Amati perubahan warna, merah, ungu, biru, atau positif. Tidak berubah, artinya negatif. Soal nomor 3, bagaimana prosedur pengukuran susut pengeringan dan berikan contoh perhitungannya. Susut pengeringan dihitung berdasarkan selisih bobot sampel sebelum dan sesudah dikeringkan pada suhu tertentu, kurang lebih 105 derajat Celcius. Untuk cara penghitungannya, yang pertama persiapkan alat dan bahan, yaitu oven, cawan porselen, destilator, neraca analitik, dan sampel. Kemudian, bersihkan cawan, keringkan dalam oven kurang lebih 30 menit pada suhu 105 derajat Celcius. Kemudian, didinginkan dalam destilator kurang lebih 15 menit dan timbang dan catat sebagai WO kosong atau berat cawan kosong. Kemudian masukkan kurang lebih 1-2 gram sampel ke dalam cawan. Kemudian timbang dan catat sebagai W1 atau berat cawan plus sampel sebelum pengeringan. Kemudian masukkan cawan ke dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama kurang lebih 3 jam atau sesuai metode. Kemudian keluarkan dan dinginkan dalam destilator kurang lebih selama 15 menit. Timbang kembali dan catat sebagai WO2.
sebagai W2 berat cawan plus sampel setelah pengeringan. Ulangi pengeringan hingga diperoleh berat konstan atau selisih penimbangan kurang lebih 0,5 mg. Untuk rumus perhitungannya yaitu susut pengeringan sama dengan W1 atau cawan plus sampel sebelum pengeringan dikurang W2 atau cawan plus sampel setelah pengeringan, kemudian dibagi dengan W1. Dikurang W0, kemudian dikali 100%. Contoh perhitungannya, W0 atau cawan kosong sama dengan 30 gram, W1-nya 32 gram, W2-nya 31.500 gram. Maka berat sampel awal yaitu 32 gram dikurang 30 sama dengan 2 gram. Berat air hilang yaitu 32 gram dikurang 31.500 sama dengan 0,500 gram. Untuk susut pengeringannya sama dengan 0,500 gram dibagi 2000 gram dikali 100% sama dengan 25 gram. Semakin besar nilai susut pengeringan, semakin tinggi kandungan air dan zat volatil dalam sampel. Untuk selanjutnya untuk Kak Nanda. Soal nomor 4, bagaimana prosedur pengukuran kadar air secara gravimetri dan berikan contoh perhitungannya. Pengukuran kadar air secara gravimetri adalah metode yang paling umum digunakan, yaitu dengan cara mengeringkan sampel lalu menimbang sebelum dan sesudah pengeringan. Yang pertama, prosedur pengukuran kadar air secara gravimetri. Siapkan alat dan bahan, oven, desikator, neraca analitik, cawan porselen, dan sampel. Kemudian bersihkan cawan porselen atau aluminium, wadah, lalu keringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 15 menit, dinginkan dalam desikator. Selanjutnya, timbang berat cawan kosong yang sudah kering tersebut, catat sebagai berat cawan. Setelah itu, masukkan sampel yang akan diuji ke dalam cawan tersebut, lalu timbang kembali, catat sebagai berat cawan plus sampel basah. Selanjutnya, masukkan cawan berisi sampel ke dalam oven dengan suhu diatur pada 105 derajat Celcius. Biarkan selama 2-4 jam atau hingga berat konstan atau tidak berubah lagi. Selanjutnya, keluarkan cawan dari oven dan segera masukkan ke dalam desikator yang berisi silika gel untuk didinginkan hingga mencapai suhu ruang. Kemudian timbang cawan yang berisi sampel kering, catat sebagai berat cawan plus sampel kering. Lakukan perhitungan menggunakan rumus. Yang kedua, rumus perhitungan kadar air secara graviti, yaitu kadar air dalam persen sama dengan W2 dikurang W3 per W2 dikurang W1 dikali 100%, di mana W1 berat cawan kosong, W2 berat cawan per sampel basah, W3 berat cawan per sampel kering. Contoh soalnya diketahui W1 20.000 gram, W2 25.000 gram, W3 sama dengan 24.250 gram. Perhitungannya 25.000 dikurang 24.250 dibagi 25.000 dikurang 20.000 dikali 100%. Sama dengan 0,750 per 5.000 dikali 100%, hasilnya 15%. Apa, Mas? Untuk selanjutnya, soal nomor 5, bagaimana prosedur pengukuran kadar abu dan berikan contoh perhitungan prosedur pengukuran kadar abu berdasarkan metode gravimetri simplisia atau farmakognosi.
sampel dipijarkan pada suhu 500 sampai 600 derajat Celcius hingga bobot tetap. Untuk skema prosedur pengukuran kadar abu, yang pertama, persiapan kurs porselen atau kurs silikon. Kemudian kurs dipijarkan dalam tanur 550 sampai 600 derajat Celcius. Selanjutnya didinginkan dalam desikator 15 sampai 30 menit. Selanjutnya ditimbang berat kurs kosong yaitu W0. Kemudian masukkan sampel sebanyak 2 gram. Kemudian timbang krus ditambah sampel atau W1. Selanjutnya dipanaskan perlahan di atas hot plate sampai menjadi arang. Selanjutnya masukkan ke tanur 550 sampai 600 derajat Celcius selama 3 sampai 6 jam. Kemudian sampai terbentuk abu putih atau keabu-abuan. Lalu dinginkan dalam desikator. Kemudian timbang krus plus abu atau W2. Selanjutnya ulangi pemijaran sampai bobot tetap. Hitung persen kadar abu. Untuk rumus kadar abu, yaitu W2 atau berat krus plus abu sesudah pengabuan dikurang dengan berat krus kosong dibagi dengan berat krus plus sampel sebelum pengabuan dikurang dengan berat krus kosong dikali 100%. Untuk contoh perhitungannya, diketahui berat krus kosongnya 30.000 gram, berat krus plus sampel itu 32.000 gram, berat krus plus abu 30.120 gram. Untuk menghitung berat sampel, W1 dikurang W0 sama dengan 32.000 dikurang 30.000, hasilnya 2.000 gram. Kemudian berat abu, perhitungannya W2 dikurang W0, yaitu 30.120 dikurang 30.000, menghasilkan 0,120 gram. Jadi kadar abunya 0,120 dibagi dengan 2.000 dikali 100%, hasilnya akan menjadi 6%. Selanjutnya akan dibacakan dengan Mbak Yeti. Soal nomor 6, bagaimana prosedur pengukuran bobot jenis dan memberikan contoh perhitungannya? Step yang pertama itu siapkan alat, yaitu piknometer, timbangan, air, dan sampel. Yang kemudian, timbang piknometer kosong. Yang ketiga, isi dengan air hingga tanda batas. Yang keempat, timbang piknometer plus air. Yang kelima, kosongkan dan keringkan piknometer. Dan yang keenam, isi dengan sampel. Selanjutnya, timbang piknometer plus sampel. Yang kedelapan, hitung bobot jenis BJ sama dengan W2 min WO atau W1 min WO. Dan selanjutnya, catat hasil. Untuk contoh perhitungan, diketahui WO atau piknometer kosong itu 50 gram, W1 piknometer plus air itu 100 gram, W2 piknometer plus sampel yaitu 90 gram. Untuk perhitungannya, BJ sama dengan W2 diambil W0 dibagi W1 dikurang W0, yaitu BJ sama dengan 90 dikurang 50 dibagi 100 dikurang 50 sama dengan 40 dibagi 50 sama dengan 0,8. Untuk interpretasi yaitu bobot jenis sama dengan 0,8 karena kurang dari 1 zat lebih ringan dari air, kemungkinan zat akan mengapung. Untuk soal nomor 7 akan dibawakan oleh Mas Sugeng. Soal nomor 7, bagaimana prosedur uji ALT MPN coliform cemaran aflatoksin. Prosedur uji ALT atau angka lempeng total MPN coliform dan aflatoksin melibatkan
preparansi sampel, penimbangan pengenceran, inkubasi media plastik dan perhitungan atau analisis instrumen. ALT menggunakan metode tuang, pure plate, dengan PCR, MPN coliform, menggunakan uji praduga atau penegasan, dan uji cemaran aflatoksin yang umum digunakan dalam analisis mikrobiologi ekstrak bahan alam. 1. Prosedur uji lempeng total, ALT. Tujuan menghitung total bakteri, aerob, mesofil, atau cemaran mikroba. Tahap pertama, step 1, persiapan sampel. Timbang sampel secara aseptis, larutkan dalam pengencer, misalnya PDF, dan NaCl fisiologis dengan perbandingan 1:10. Step 2, pengenceran bertingkat. Lakukan pengenceran lebih lanjut, misal 2:10, 3:10, dan seterusnya, agar jumlah koloni yang tumbuh dapat dihitung secara akurat. Step 3, inokulasi, metode tuang, pure plate. Tuangkan media agar, misalnya plate count agar yang sudah dicairkan dan bersuhu sekitar 45 derajat. Kemudian goyangkan cawan membentuk angka 8 agar sampel tercampur rata. Step keempat, inkubasi. Setelah memadat, inkubasi cawan dalam posisi terbalik pada suhu 35-37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Step kelima, perhitungan. Hitung jumlah koloni yang tumbuh pada cawan yang memiliki rentang 30-300 koloni. Lalu kalikan dengan faktor pengencernya. 2. Prosedur uji MPN, Most Probable Number, coliform. Tujuan, mendeteksi perkiraan jumlah bakteri coliform, indikator sanitasi. Step 1. Uji praduga. Sampel dimasukkan ke dalam seri tabung reaksi berisi media laktulos berat, LB, atau lauryl sulfat, triptos, LST. Berat yang dilengkapi tabung Durham umumnya 3 seri. 10 mili, 1 mili, 0,1 mili. Inkubasi pada suhu 35 derajat selama 24-48 jam. Hasil positif, tabung keruh dan terbentuk gas pada tabung Durham. Step 2, uji penegasan. Inokulasikan sampel dari tabung yang positif ke dalam media. Brilliant Green Lactulose Vial. Inkubasi pada suhu 35 derajat selama 24-48 jam. Hasil positif, terbentuk gas kembali. Step ketiga, perhitungan. Hitung jumlah tabung positif dan cocokkan dengan tabel MPN. 3. Prosedur uji cemaran alfa-toksin. Alfa-toksin adalah toksin berbahaya yang dihasilkan oleh jamur seperti Aspergillus flavus. Uji ini biasanya menggunakan kromatografi lapis tipis, KLT. Step 1. Ekstraksi. Sampel diekstraksi menggunakan pelarut organik seperti metanol atau kloroform untuk menarik senyawa alfa-toksin. Step kedua, pembersihan, clean up. Ekstrak dibersihkan dari pengotor menggunakan kolom filtrasi atau teknik partisi cair agar pemisahan kromografi lebih jelas. Step ketiga, penotolan. Totalkan ekstrak sampel dan standar alfa-toksin pada lempeng KLT atau silika gel. Step keempat, elusi. Masukkan lempeng dalam bejana
Kromatografi, chamber yang berisi fase gerak, misalnya campuran kloroform aseton. Step 5, deteksi. Keringkan lempeng dan amati di bawah lampu UV, biasanya pada panjang gelombang 365 nanometer. Alfa toksin akan menunjukkan fluorensi berwarna biru atau hijau. Bandingkan intensitas dan nilai RF sampel dan standar alfa toksin untuk menentukan kadarnya secara semi-kuantitatif. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih ya. Untuk penanya pertama dipersilahkan Camelia Savitri. Baik, izin bertanya. Di soal nomor 1 itu apa perbedaan dari prinsip antara penetapan kadar sari larut air dengan sari larut etanol? Apakah perlu diulang? Tidak usah, Kak. Sudah jelas. Ya, baik. Maaf, tadi Camelia dari kelompok berapa ya? Kelompok 2 shift 2, Kak. Oke. Baik, izin menjawab ya dari pertanyaan Camelia. Perbedaan prinsip antara penetapan kadar sari larut air dan sari larut etanol. Prinsip penetapan kadar sari larut air, yaitu pelarutnya air yang dijenuhkan dengan kloroform untuk mencegah pertumbuhan jamur selama menstruasi 24 jam. Tujuan, mengekstraksi komponen aktif yang bersifat polar. Karakteristiknya menentukan jumlah zat aktif yang dapat terlarut dalam air. Untuk prinsip penetapan kadar sari larut etanol, yaitu pelarutnya etanol umumnya 95% atau 96%. Tujuan mengekstraksi komponen aktif yang bersifat semipolar dan nonpolar. Karakteristiknya menentukan jumlah zat aktif yang dapat terlarut dalam alkohol, seringkali mencangkup rentang senyawa yang lebih luas karena etanol dapat menarik senyawa polar dan nonpolar. Untuk persamaan, kedua metode menggunakan teknik maserasi atau perendaman selama 24 jam untuk memaksimalkan penarikan zat aktif sebelum diuapkan dan ditimbang. Hasilnya memberikan gambaran jumlah kandungan kimia secara kuantitatif dalam simplisia. Itu jawaban dari kelompok kami. Baik, sudah cukup, Kak. Terima kasih ya. Ya, Senang hati. selanjutnya bisa bertanya, dipersilakan Citra Azahri. Baik, Kak, terima kasih atas kesempatannya.
Apakah suara saya jelas? Jelas. Tadi sempat di slide pertama itu ada menjelaskan tentang pengukuran kadar air. Nah, dalam prosedur pengukuran kadar air, kenapa campuran simplisia dan pelarut harus dikocok selama 6 jam, lalu didiamkan selama 18 jam? Apa dampaknya bagi hasil akhir jika waktu pendiaman dikurangi? Kan itu sangat memakan waktu dalam proses pengerjaan ya, karena totalnya sekitar 24 jam itu. Terima kasih, Kak. Sudah jelas, Kak? Perlu diulangi? Jelas, Kak? Jelas. Ya, maaf, Kak. Saya Citra dari kelompok 5. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Citra. Jadi mengapa harus dikocok selama 6 jam? Eh, Yaitu pengkocokan berfungsi untuk mempercepat perpindahan massa. Partikel pelarut dipaksa bergerak menembus dinding sel simplisia yang keras agar zat aktif di dalamnya keluar. Tanpa pengocokan yang cukup, pelarut hanya akan berada di permukaan simplisia saja. Terus yang kedua, mengapa harus didiamkan selama 18 jam? Pendiaman bertujuan memberikan waktu bagi proses difusi statis. Zat aktif yang sudah longgar akibat pengkocokan akan keluar perlahan hingga konsentrasi di dalam sel dan di luar sel pelarut, mencapai titik jenuh atau seimbang. Selain itu, pendiaman membiarkan ampas simplisia mengendap sempurna sehingga filtrat atau cairan yang diambil nantinya jernih. Dampaknya jika waktu pendiaman dikurangi, yaitu jika dampaknya negatif yang akan muncul pada hasil akhir adalah yang pertama itu ada kadar sari tidak maksimal. Zat aktif belum keluar sepenuhnya dari sel tanaman. Akibatnya nilai kadar sari yang Anda dapatkan akan lebih rendah dari yang seharusnya atau tidak akurat. Yang kedua, ketidakhomogenan. Tanpa waktu diam yang cukup, distribusi zat aktif dalam pelarut mungkin belum merata. Yang ketiga, penyaringannya sulit. Jika belum mengendap sempurna, partikel halus simplisia masih melayang atau suspensi, yang bisa menyumbat kertas saring atau ikut tertimbang, sehingga data berat akhir jadi kacau. Jadi kesimpulannya, prosedur ini memang memakan waktu karena sifat sel tumbuhan yang kompleks. Jadi, jika dipercepat, Anda beresiko mendapatkan data yang tidak valid karena tidak mencerminkan potensi kandungan kimia yang sebenarnya dalam simplisia tersebut. Apakah kurang jelas, Kak? Sudah sangat jelas, Kak. Terima kasih penjelasannya. Iya, sama-sama. Selanjutnya dipersilahkan Eka Septiani sama siapa Maura ya? Eka Septiana aja, Kak. Oh iya, silakan. Dari kelompok 6, shift 1 ya, Kak. Oke. Jika suatu produk berubah warna selama penyimpanan, apa yang harus dilakukan? Udah itu aja, Kak. Makasih.
izin menjawab pertanyaan dari Eka Septiani. Saya ulangi pertanyaan